Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Maisyah Rahmayanti dengan NIM 2310211120038. Hari ini akan menyampaikan mengenai UAS tindak pidana sumber daya alam dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kejahatan Hijau, Analisis Putusan Mahkamah Agung nomor 927 garis miring K garis miring Pit titik sus LH garis miring 2021. Pada video ini saya susun untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 6 pada mata kuliah tindak pidana sumber daya alam di bawah bimbingan dosen pengampu Profesor Dr. Ifrani SH MH. Selama ini jika kita berbicara mengenai kejahatan lingkungan atau tindak pidana sumber daya alam, ingatan kita seringkali tertuju pada tindakan individu semata, seperti penebang liar konvensional atau penambang tradisional di lapangan. Namun, dalam dinamika hukum modern, pola kejahatan ini telah bergeser secara masif. Kenapa? Karena kejahatan terhadap alam kini banyak difasilitasi oleh entitas bisnis raksasa berbaju badan hukum, atau yang kita kenal sebagai corporate crime, kejahatan korporasi. Sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan menjadi wilayah yang paling rentan sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan menjadi wilayah yang paling rentan dikonversi demi keuntungan ekonomi jangka pendek kelompok tertentu. Saya akan membedah salah satu putusan monumental di Indonesia, yaitu putusan Mahkamah Agung nomor 927 K garis miring Pitsus LH garis miring 2021. Putusan ini menjadi jembatan jurisprudensi yang sangat krusial dalam melihat bagaimana sebuah korporasi secara mandiri dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kerusakan alam yang mereka perbuat. Pada bagian kasus, posisi, dan fakta hukum, mari kita bedah terlebih dahulu bagaimana kasus posisi ini bermula. Perkara ini menyeret PT Natural Persada Mandiri atau PT NPM, sebuah korporasi yang bergerak di sektor pertambangan yang dalam persidangan diwakili oleh direkturnya, Niko Fernandus Sinaga. Berdasarkan fakta persidangan yang telah berkekuatan hukum tetap, PT NPM terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan operasi penambangan biji nikel ilegal di dalam kawasan hutan lindung di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Luas lahan lindung di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara ini digarap dan dikeruk tanpa ampun mencapai kurang lebih 2,6 hektar. Ironisnya, seluruh aktivitas pengerukan kekayaan alam yang masif ini dilakukan tanpa izin pinjam pakai kawasan hutan atau IPPKH yang sah dari kementerian terkait. Atas tindakan tersebut, penegakan hukum berjalan hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Hakim Agung mengambil langkah tegas dengan menyatakan korporasi bukan hanya pengurusnya saja sebagai subjek hukum yang bersalah. Mahkamah Agung kemudian menjatuhkan sanksi pidana pokok berupa denda sebesar 2 miliar rupiah. Selain itu, hakim juga menetapkan tindakan hukum berupa perampasan alat berat termasuk eskavator merek Sani yang digunakan untuk operasional tambang ilegal tersebut untuk dirampas oleh negara. Rekan-rekan sekalian, dalam hukum pidana konvensional membuktikan kesalahan atau niat jahat, mens rea,
pada entitas buatan seperti korporasi bukanlah hal yang mudah. Korporasi tidak memiliki tubuh fisik dan tidak bisa berpikir sendiri, selayaknya manusia. Lalu bagaimana kita bisa menghukumnya? Disinilah letak signifikasi dari putusan Mahkamah Agung ini. Hakim menetapkan kombinasi antara doktrin identifikasi atau identification theory dan pertanggungjawaban pengganti vicarious liability berlandaskan pada peraturan Mahkamah Agung atau Perma nomor 13 tahun 2016 tentang cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi. Kesalahan korporasi dapat dinilai jika tindakan tersebut memberikan keuntungan bagi korporasi atau sengaja dibiarkan oleh pengurusnya. Dalam kasus PT NPM, tindakan sang direktur yang memerintahkan langsung penambangan ilegal di dalam hutan lindung diidentifikasi sebagai bentuk mind and will atau perwujudan dari kehendak korporasi itu sendiri karena seluruh keuntungan finansial dari penjualan biji nikel ilegal tersebut mengalir langsung ke dalam kas perusahaan dan dinikmati untuk memperkaya korporasi. Maka hukum secara tepat mengalihkan beban pidana kepada PT NPM sebagai subjek hukum mandiri. Putusan ini mempertegas prinsip bahwa di era sekarang, badan hukum tidak lagi bisa berlindung di balik ketiadaan fisik atau menggunakan tameng kesalahan individu pegawainya untuk lolos dari jerat hukum. Namun, jika kita lihat kasus ini dari kacamata yang lebih luas, yaitu melalui perspektif hukum lingkungan, progresif, dan pendekatan green criminology, muncul sebuah pertanyaan kritis. Apakah hukuman denda sebesar 2 miliar tersebut sudah benar-benar adil bagi alam? Dari analisis ekologis, sanksi denda murni dalam kasus ini dinilai belum sepenuhnya memenuhi asas keadilan korektif. Kerusakan hutan lindung seluas 2,6 hektar akibat aktivitas penambangan nikel menimbulkan kerugian lingkungan yang sangat besar, sistemik, dan berjangka panjang. Hilangnya fungsi hidrologis hutan, rusaknya biodiversitas, serta ancaman erosi dan banjir adalah dampak yang nyata yang diakibatkan oleh keserakahan korporasi ini. Nilai kerusakan lingkungan yang sesungguhnya di lapangan jauh melampaui angka nominal denda 2 miliar rupiah tersebut. Mengapa hal ini menjadi kritik yang serius? Karena pidana denda murni yang dijatuhkan oleh pengadilan akan langsung disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara, bukan sebagai pajak atau PNBP. Uang denda tersebut tidak secara otomatis dialokasikan kembali untuk membiayai pemulihan. Uang denda tersebut rehabilitasi atau reklamasi lahan yang telah hancur di Konawe Utara. Alam yang rusak tetap dibiarkan rusak sementara negara menerima uang dendanya. Sesuai dengan polluter pays principle atau prinsip pencemar membayar, seharusnya hakim lingkungan tidak hanya menjatuhkan pidana denda tetapi juga mengombinasikannya dengan sanksi tindakan tata tertib berupa remedial measures. Korporasi wajib dihukum untuk melakukan pemulihan rona lingkungan seperti sedia kala. Tiadanya sanksi pemulihan ekologis dalam putusan ini menunjukkan bahwa pada masa itu integritas prinsip keadilan lingkungan material belum berjalan secara optimal dalam sistem peradilan kita. Perlu kita pahami bersama bahwa putusan Mahkamah Agung pada tahun 2021 ini mencerminkan keterbatasan regulasi yang ada pada saat kasus tersebut diadili. Pada masa itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya belum mengatur
korporasi sebagai subjek hukum mandiri yang tegas di dalam delik-delik intinya. Akibatnya, aparat penegak hukum harus menggunakan instrumen dari undang-undang lain seperti Undang-Undang Kehutanan atau Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan. Namun, landscape penegakan hukum lingkungan kita telah mengalami perubahan yang revolusioner. Jurisprudensi dari putusan PT NPM ini menjadi fondasi yang sangat relevan dan sinkron dengan semangat pembaruan hukum yang ada, yang kita miliki saat ini, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 telah menutup celah hukum yang lama. Regulasi terbaru ini secara eksplisit memasukkan bab khusus mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, memperluas definisi subjek hukum, serta menambahkan sanksi yang lebih jauh progresif. Sanksi tersebut tidak lagi menambah denda keuangan, melainkan mencakup pencabutan izin usaha, penutupan korporasi hingga kewajiban mutlak untuk melakukan tindakan perbaikan dan pemulihan lingkungan yang rusak. Apa yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam putusan PT NPM pada tahun 2021 adalah bentuk judicial activism atau terobosan hukum yang mendahului zamannya sebelum akhirnya diserap menjadi norma undang-undang yang kokoh yang kita nikmati saat ini. Sebagai kesimpulan, putusan Mahkamah Agung nomor 927/Pitsus LH/2021 merupakan batu pijakan yang sangat penting dalam sejarah penegakan hukum pidana sumber daya alam berbasis korporasi di Indonesia. Meskipun masih menyisakan catatan kritis terkait pemulihan hak-hak alam, putusan ini memvalidasi betapa mendesaknya kehadiran regulasi yang kuat seperti Undang-Undang KSDAE yang baru untuk melindungi kelestarian bumi Nusantara dari keserakahan ekonomi. Sebagai generasi penerus hukum, sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk terus mengawal penegakan hukum lingkungan agar senantiasa berorientasi pada keadilan hijau dan berkelanjutan masa depan ekologis kita. Saya Masy Rahmayanti pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua. Salam keadilan dan sampai jumpa.